Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Yakoba Karmelei, NIM 19225 11014. Ibu dari kelas A semester 6, program studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kupang. Oke anak-anak, hari ini Ibu akan mengajarkan mata pelajaran sosiologi dengan tema yaitu berbagai bentuk dan jenis kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing, sehingga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu memulai absennya dulu ya. Oke, baik, semuanya hadir hari ini ya. Oke, baik anak-anak. Materi kita pada hari ini yaitu berbagai bentuk dan jenis kelompok-kelompok sosial di masyarakat. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta anak-anak harus bisa memahami tinjauan sosiologi dalam mengkaji jenis kelompok-kelompok sosial di masyarakat. Dan setelah itu, siswa harus mampu mengidentifikasi kelompok sosial yang teratur dalam masyarakat dan juga mampu mengidentifikasi kelompok sosial yang tidak teratur di dalam masyarakat. Oke, baik anak-anak, di sini ada kelompok sosial yang teratur. Di sini ada dua kelompok yaitu in-group dan out-group. Oke anak-anak, di sini in-group adalah kelompok dalam. In-group di sini merupakan kelompok dalam yaitu kelompok sosial yang dijadikan tempat oleh individu-individu untuk mengidentifikasi dirinya dengan kelompoknya. Out-group adalah out-group atau kelompok luar merupakan kelompok sosial yang oleh individunya diartikan sebagai lawan atau kelompok di luar kelompok in-group. Contohnya seperti pelajar. Tawuran antar pelajar ini diakibatkan karena kelompok dari luar yang datang mengganggu, contohnya seperti kelompok SMK dari luar yang datang mengganggu SMA di sekolah negeri tersebut sehingga terjadinya permusuhan, kebencian, dan perkelahian. Oke, baik, di sini anak-anak kita akan masuk pada kelompok primer. Di sini menurut Charles Horton Cole, menurutnya kelompok primer adalah kelompok-kelompok yang ditandai ciri-ciri mengenal antara anggota-anggotanya serta kerjasama erat yang bersifat pribadi. Contohnya keluarga atau teman sepermainan. Di sini kalau contohnya keluarga, pastinya dalam satu keluarga pasti akan ada hubungan yang erat, kerjasama antar kelompok, antar keluarga maupun saling tolong-menolong sehingga toleransi dalam keluarga mereka dapat berjalan dengan harmonis. Kita masuk kepada yang berikut yaitu kelompok sekunder. Baik, di sini menurut para ahli dari Soekanto pada tahun 2014, dia mengemukakan bahwa kelompok sekunder merupakan kelompok yang terdiri atas banyak orang yang sifat hubungannya tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan juga tidak langgeng. Contohnya seperti penjual dan pembeli. Seperti kalau saat kalian pergi ke pasar, saat kalian membeli jualan tersebut, pastinya kalian tidak mengetahui penjual itu namanya siapa, tinggalnya di mana. Pastinya kalian tidak saling mengetahui, tetapi tak saling bertetapan secara langsung. Oke, baik anak-anak, di sini ada kelompok formal. Baik, di sini kelompok formal adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara sesamanya, misalnya organisasi, birokrasi pemerintah, partai politik, dan juga ada pendidikan formal. Contohnya seperti di sekolah kalian pasti ada organisasi yang dibentuk yaitu organisasi OSIS. Oke, yang berikut yaitu kelompok informal.
Baik, di sini anak-anak, kalian harus mengetahui bahwa kelompok informal adalah kelompok yang tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau yang pasti. Contohnya seperti kelompok kerja informal, maksudnya kerja dalam bisnis atau seperti kerja dalam bergabung di suatu tempat untuk mengerjakan dan mendiskusikan sebuah tugas atau materi yang akan dibahas uh, di dalam kelompok tersebut. Oke, baik anak-anak, kita masuk kepada kelompok yang berikut, yaitu kelompok sosial yang tidak teratur. Di sini kelompok sosial yang tidak teratur adalah yang pertama, kerumunan. Baik, di sini anak-anak, kerumunan adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu yang bersamaan. Oleh sebab itu, kerumunan akan segera berakhir setelah orang-orang bubar. Jadi, kerumunan termasuk kelompok sosial yang bersifat sementara. Contohnya seperti antrian vaksin. Antrian vaksin itu mereka tidak tahu dari daerah mana mereka asal, seperti dari kampung kalian, dari yang satu, dari yang seperti dari Alor datang ke Kupang, dari Malaka atau Soe datang ke Kupang untuk antrian vaksin. Mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Mereka cuma berkerumun berarti mereka cuma bersifat sementara. Cuma berkerumun, setelah itu bubar. Mereka cuma bersifat sementara saja. Bukan begitulah. Baik anak-anak, di sini ada publik. Publik ini seringkali dinamakan khayalak umum atau khayalak ramai. Publik adalah kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Interaksi ini terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi seperti pembicaraan, seperti telepon. Kalian bisa di sini contohnya, kalian bisa berkomunikasi dengan orang tua kalian, seperti di rantau sana kalian bisa berkomunikasi dengan orang tua kalian di kampung, supaya bisa mendapatkan komunikasi yang efektif. Baik anak-anak, dari kesimpulan ini, Ibu akan menyimpulkan bahwa dalam materi kita tentang berbagai bentuk dan jenis kelompok-kelompok sosial di masyarakat ini mempunyai dua kelompok, yaitu kelompok sosial yang teratur dan kelompok sosial yang tidak teratur. Baik anak-anak. Oke, baik anak-anak, kesimpulan yang Ibu ambil dari materi yang kita belajar tadi mengenai berbagai bentuk dan jenis kelompok-kelompok sosial di masyarakat. Di sini ada dua jenis kelompok sosial, yaitu kelompok sosial yang teratur dan kelompok sosial yang tidak teratur. Baik, di sini anak-anak, kelompok sosial yang teratur mempunyai dua kelompok, yaitu in-group dan out-group. Baik, di sini in-group merupakan kelompok sosial yang dijadikan tempat oleh individu-individu untuk mengidentifikasi dirinya dengan kelompoknya. Yang kedua yaitu out-group. Out-group di sini merupakan kelompok sosial yang oleh individunya diartikan sebagai lawan atau kelompok di luar kelompok in-group. Kelompok primer di sini merupakan kelompok yang Oke, baik anak-anak. Di sini Ibu akan menyimpulkan dari materi yang sudah kita bahas tadi, yaitu berbagai bentuk dan jenis kelompok-kelompok sosial di masyarakat. Baik, di sini ada dua jenis kelompok sosial, yaitu kelompok sosial yang teratur dan kelompok sosial yang tidak teratur. Baik anak-anak, di sini kelompok sosial yang teratur mempunyai dua kelompok, yaitu kelompok in-group dan out-group. Di sini kelompok in-group adalah kelompok sosial yang dijadikan tempat oleh individu-individu untuk mengidentifikasi dirinya dengan kelompoknya. Kelompok out-group merupakan kelompok sosial yang oleh individunya diartikan sebagai lawan atau kelompok di luar kelompok in-group. Oke, kita masuk pada jenis kelompok yang kedua, yaitu kelompok primer. Baik anak-anak, di sini kelompok primer adalah kelompok yang ditandai ciri-ciri mengenal antara anggota-anggotanya serta kerjasama erat dan bersifat pribadi. Jenis yang berikut yaitu kelompok sekunder.
Oke anak-anak, di sini kelompok sekunder merupakan kelompok yang terdiri atas banyak orang yang sifat hubungannya tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan juga tidak langgeng. Oke, baik anak-anak, kita masukkan berikut yaitu kelompok formal. Di sini kelompok formal adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama. Kelompok yang berikut yaitu kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok yang tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu yang tidak pasti. Oke, baik, kita masuk yang berikut yaitu jenis kelompok sosial yang tidak teratur. Baik anak-anak, di sini jenis kelompok sosial tidak teratur ada dua jenis kelompok sosial yang tidak teratur yaitu kerumunan dan publik. Di sini kerumunan adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu yang bersamaan. Yang kedua yaitu publik. Baik, di sini publik adalah merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Maksudnya di sini interaksi yang tidak terjadi secara langsung melalui alat-alat komunikasi. Oke, baik anak-anak. Dari materi tersebut, Kenapa lanjut toh? Oh, publik sudah tuh. Publik. Hah? Publik guys. Oke, baik anak-anak. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan, Ibu akan memberikan latihan soal kepada kalian untuk mengerjakan akan soal-soal yang Ibu sudah jelaskan ini. Tolong anak-anak kerjakan dan kirimkan lewat website Ibu ya, dalam bentuk PDF loh. Buatnya dalam bentuk PDF ya. Setelah itu kirimkan di WhatsApp Ibu. Oke, baik anak-anak. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu harap anak-anak pergunakan waktu dengan baik untuk belajar kembali materi-materi yang sudah kita pelajari. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing, sehingga materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.